dari ujung Batu Goyang sampai Warielau bahwa marilah kita saling bahu-membahu untuk perjuangan pemekaran arus perbatasan, sehingga ke depan arus perbatasan ini dapat memberikan sebuah harapan baru bagi kita bersama untuk bisa menuntaskan sejumlah persoalan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Pemekaran calon DOB arus perbatasan ini dimulai sejak tahun 2013 dan saat itu draft terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu baru mulai dibuka. Lalu kita pada saat masih aktif sebagai anggota DPRD. Kemudian dari Komisi 1 pada saat itu coba untuk mendiskusikan soal pemekaran kecamatan. Pada saat mendiskusikan soal ada pemekaran kecamatan, kemudian kita lihat ternyata di dalam Undang-Undang 23 itu masih ada peluang untuk pembentukan DOB. Sehingga disitulah kita berkeinginan untuk bisa memperjuangkan sebuah daerah otonom baru lagi. Dari 2013, kemudian setelah itu kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 itu administrasinya. Kemudian kita dari tim pemekaran dan pemerintah daerah turun ke desa-desa seluruhnya 117 desa dan juga kelurahan untuk adanya dukungan. Dan itu kita sudah dapat dukungan semua secara tertulis. Setelah itu 2015 kemudian ada pemerintahan definitif Pak Bupati Pak Dr. Johan Gonga, kemudian kita dari tim pemekaran melakukan koordinasi konsultasi untuk menyampaikan ini, kemudian sangat direspon, lalu dilahirkan keputusan bersama antara Bupati Kepulauan Aru dan juga DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian setelah itu lalu kita menyiapkan berbagai dokumen-dokumen pendukung, kemudian keputusan kita bawa ke Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku dan juga ke Depdagri, kemudian ke Komisi 2. Sekembalinya kita kemudian ada undangan dari DPRD Provinsi Maluku untuk paripurna bersama dengan Gubernur Maluku untuk persetujuan terhadap 13 DOB. Jadi memang perjuangan ini sudah cukup lama, 13 DOB termasuk di dalamnya besar dan lain-lain. Kemudian kita berproses, terakhir adalah undangan dari DPD RI untuk paripurna DPD RI terhadap 300 lebih pemekaran daerah otonom baru secara nasional. Di dalam paripurna DPD RI itu telah memberikan persetujuan dukungan terhadap 13 daerah otonom secara nasional. Kemudian dari situ kami dengan Bupati dan juga pemerintah daerah yang lain beserta Ketua DPR pada saat itu Pak Andreas Limber, kita melakukan konsultasi koordinasi ke BIG, Badan Geoparsel, yang ditunjuk oleh Depdagri untuk pembuatan peta batas antara kabupaten ini dan kabupaten Bengkara. Mungkin setelah masuk ke 2019-20 itu karena corona, maka proses perjuangan dia terhenti, koordinasi juga kita batasi karena juga kondisi keuangan daerah. Daerah otonom baru mencakup kecamatan ada 5, sebagaimana amanat daripada Undang-Undang 3 tahun 2015 itu, bahwa pemekaran sebuah daerah baru harus didukung paling kurang 5 kecamatan yang telah berumur 5 tahun. Penegasannya dia berumur 5 tahun. Oleh karena itu Bincina masuk, kemudian Koijabi, Longgarapara, Maror, terus Arus Selatan dan juga Arus Selatan Utara. Arus Selatan Utara karena pada saat 2015 itu kita perjuangan ini dia baru pemekaran baru 3 tahun. Sehingga secara otomatis dia masuk di dalam. Tidak ada 6 kecamatan. Proses terakhir itu adalah yang tadi saya tegaskan itu 2017 itu kan paripurna DPD RI untuk menyetujui 300 lebih secara nasional, berarti arus perbatasan ada di dalam. Nah, kemudian bahwa informasi, artinya ini kita dapat informasi dari teman-teman DPRD Provinsi Maluku bahwa sudah masuk dalam prolegnas. Oleh karena itu kita akan mengecek informasi-informasi ini sehingga kami juga sangat membutuhkan tadi dukungan daripada pemerintah daerah dan DPRD sehingga berbagai persyaratan teknis yang lain disiapkan
dan juga dukungan terutama dukungan finansial dalam perjuangan ini. Iya. Terakhir ini kan yang kita butuhkan itu adalah peta batas antara Kabupaten Pamekaran dan Kabupaten Induk. Karena salah satu persyaratan dasar adalah itu. Soal persyaratan teknis lainnya ini yang kita nanti dikoordinasikan dengan pihak Depdagri. Mungkin ada petunjuk daripada peraturan pemerintah yang baru itu akan disesuaikan. Sehingga ketika moratorium itu dibuka, maka kita sudah dari sisi kelayakan administrasi berdasarkan Amanat Undang-Undang 23 itu sudah bisa terpenuhi. Ya kita tetap pertama pasti kita akan berupaya, makanya kami tekan pada sisi pendanaan adalah tetap melakukan konsultasi koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang pada waktu awal perjuangan kita masukkan berbagai dokumen ini, artinya ke Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku maupun sampai ke pusat untuk mengecek. Walaupun memang kita tahu bahwa moratorium itu belum dibuka, tetapi kewajiban kita adalah mengecek seluruh proses perjuangan ini. Kita tetap komitmen dan optimis. Kita targetnya adalah harus pemekaran. Walaupun kondisi secara nasional bahwa anggaran negara lagi dilakukan efisiensi, tetapi semangat untuk perjuangan pemekaran ini tidak pernah terhenti. Harapan untuk masyarakat adalah masyarakat tetap memberikan dukungan terhadap gerakan-gerakan perjuangan, baik yang dilakukan oleh tim pemekaran maupun dari pihak pemerintah daerah dan DPRD, sehingga daerah ini bisa disejajarkan sama dengan teman-teman atau bersaudara di daerah lain. Dan saya sering dalam berbagai ajang kiprah politik saya sering bilang bahwa kita harus banyak belajar dari saudara kita di KEI terhadap gerakan-gerakan politik sehingga KEI bisa sejahtera dengan perjuangan-perjuangan. Baik, himbauan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru dari ujung Batu Goyang sampai Warielau bahwa marilah kita saling bahu-membahu untuk perjuangan pemekaran Aru Perbatasan, sehingga ke depan Aru Perbatasan ini dapat memberikan sebuah harapan baru bagi kita bersama untuk bisa menuntaskan sejumlah persoalan yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru.